Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Bismillahirrahmanirrahim. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kaum muslimin, kaum muslimat, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang mana kita masuk pada pembahasan pada hukum GoPay, kemudian supply kontrak dan asuransi. Insyaallah kita akan mengetahui pengertian dari masing-masing pembahasan tersebut dan bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas tentang GoPay. GoPay adalah dompet virtual atau di dalam Undang-Undang BI menamakan dengan istilah uang elektronik. GoPay ini adalah salah satu dari bentuk uang elektronik. Kalau kita melihat pada aturan yang dibikin oleh Bank Indonesia, maka uang elektronik itu ada dua bentuk. Yang pertama, yang penyimpanan datanya yaitu melalui server. Contohnya seperti GoPay ini, kemudian Dana, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, penyimpanan datanya melalui chip. Ada chip dengan kartu fisik, adanya kartu fisik. Contohnya seperti yang diterbitkan oleh perbankan, seperti Bank Mandiri menerbitkan e-money dan BRI, kemudian juga ada bank lainnya. Nah, ini juga termasuk dari uang elektronik. Jadi terbagi dua dari segi penyimpanan datanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan GoPay ini? Yang mana ya uang elektronik ini di aturan BI menyebutkan diantaranya yang boleh menerbitkan uang elektronik ini diantaranya boleh swasta maupun perbankan, perusahaan swasta maupun perbankan. Dan di antara aturannya juga bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat sebagiannya harus disimpan sebagai kehati-hatian, disimpan di Bank Indonesia, dan sebagiannya boleh
simpan pada investasi-investasi berupa obligasi dan yang lainnya, deposito dan lainnya. Tujuannya untuk melindungi uang yang didepositkan oleh masyarakat. Kemudian juga aturannya tes. Ini nyala, suaranya nggak ada. Tes. Ya. Kemudian di antara aturannya bahwa penerbit uang elektronik ini wajib menjaga data tersebut. Artinya uang yang disimpan baik pada server maupun pada chip ini harus terjaga. Tidak boleh, artinya dijamin oleh si penerbit uang elektronik tersebut. Mereka bertanggung jawab harus menjaga uang yang didepositkan. Maka bagaimana pandangan fikih Islam terhadap aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut? Maka dalam buku Harta Haram ini dijelaskan oleh penulis bahwa uang elektronik ini, baik itu yang penyimpanan datanya melalui server maupun yang pada chip setiap kartu yang diterbitkan ini dianalogikan atau disamakan seperti menitip uang pada toko sembako, ya, yang mana misalkan kita menaruh uang kita di toko sembako atau menaruh uang kita di toko material, tergantung dari tujuan kita. Ya, begitu juga dengan ShopeePay. ShopeePay ini mereka selain dari menerbitkan uang elektronik, mereka juga memiliki toko di sana, toko toko elektronik. Kemudian juga ya GoPay ini kerjasama dengan apa, Ibu-ibu? Gojek, ya. Gojek, dan ada GoFood-nya juga di aplikasinya tersebut. Jadi memang ada tempat menjual jasa dan juga jual makanan di sana. Maka dianalogikan sama seperti kita menaruh uang kita di, misalkan kita ada kebutuhan belanja di suatu toko, ya, baik toko sembako maupun misalkan kita ingin bangun rumah, sehingga kita menaruh uang kita di toko material. Kemudian berapapun yang kita ambil hanya dipotong dari uang yang kita taruh tersebut. Nah, analoginya sama seperti itu. Maka ini berdasarkan yang disebutkan oleh Ibnu Abidin, merupakan mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5
dan pada saat 5 barang, dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan saya beli darimu 5 barang setiap harinya. Ya, jadi dia tidak menentukan barangnya yang mana, tapi hanya menaruhkan uang saja di sana. Maka hukumnya boleh jika harga 5 barang tersebut telah jelas sebelumnya, seperti roti dan daging. Ya, roti dan daging ini harganya jelas. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah, karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Ya. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkan dengan ridho dan dengan tujuan mendapatkan uang, maka sungguhnya akad jual beli belum terjadi, walaupun niat kedua pihak untuk melakukan akad jual beli. Hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja, maka sungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad kordun, ya, utang piutang, menitipkan uang dan si pemegang uang yang dititipkan tersebut menjamin uangnya, yang mana dia menjamin uang atau barang dengan semisal atau senilainya. Jadi di sini dijelaskan ada 2 akad, bisa akadnya jual beli, bisa akadnya titipan. Ya. Kapan akad kita naruh uang tersebut sebagai jual beli? Ketika kita menaruh uangnya sudah kita tentukan barang apa yang kita ambil. Ya. Misalkan dan harganya jelas. Misalkan kita naruh uang 50.000. Kemudian kita menentukan barangnya ini setiap hari saya ambil. Ya, berarti saya naruh 50.000 ini uangnya setiap hari saya ambil ini. Berarti ini bisa dikatakan jual beli karena barang sudah jelas. Tapi kalau kita menaruh saja, ya, dan belum menentukan apa yang kita beli dan juga ya belum jelas apa yang akan kita beli, maka belum terjadi jual beli. Maka pada hakikatnya uang yang kita taruh tersebut hanyalah akad hutang piutang. Ya, apalagi ternyata uang elektronik ini, ya, mereka adalah pihak yang memang terpisah pengelolaan keuangannya dengan toko-toko tersebut. Ya, pengelolaannya terpisah. Sehingga mereka hanya menerima uang dan menjamin uang tersebut untuk pemanfaatan yang kita akan tunjuk belakangan. Saat kita menaruh uang kita belum tahu mau digunakan untuk apa. Tapi ya misalkan kita deposit uang 100.000 hari ini. Nah, baru kemudian kita melakukan akad. Ya. Besoknya atau seminggu lagi untuk transportasi kendaraan atau belanja. Ya, jadi uang kita selama di tangan penerbit elektronik, maka itu akannya adalah hutang piutang menurut Ibnu Abidin. Ya, menurut Ibnu Abidin, maka ini adalah akad utang piutang. Karena akad utang piutang itu bahwa pengertiannya dalam fikih Islam, kita menaruh uang kita pada seseorang dan orang tersebut berkewajiban untuk menjaminnya, baik nilainya
maupun yang semisal. Ya, semisal itu misalkan 100.000. 100.000, kemudian juga dikembalikan kepada kita 100.000. Atau nilainya misalkan 100.000 ditukar dengan barang 100.000 ini yang senilai. Nah, berarti ini adalah kaidahnya utang piutang menurut Ibnu Abidin. Maka dengan demikian, ya, hukum menaruh uang ini akad utang piutang hukumnya dibolehkan. Jadi menggunakan uang elektronik tersebut hukum asalnya adalah dibolehkan apabila tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya. Tetapi kita lihat ternyata dalam penerbitannya ini undang-undang yang diatur oleh Bank Indonesia, pelaksana atau penerbit dari uang elektronik ini secara undang-undang ya dibolehkan atau wajib untuk menaruh sebagiannya pada BI dan sebagiannya uang tersebut didepositokan atau membeli obligasi. Tes. Tes. Ya. Nah, secara aturan ya mewajibkan penerbitnya ini untuk menaruh sebagian uangnya dan itu ada bunganya. Dan juga dibolehkan sebagian untuk didepositokan dan juga ada bunganya. Nah, ini pertama melanggar syariat. Ya. Aturan ini bertentangan dengan syariat Islam yang mana dana terkumpul akan digunakan untuk dikelola dengan adanya bunga. Itu ada satu yang dilarang atau riba di dalam Islam. Yang kedua, hal yang biasanya sering terjadi ya yang melanggar syariat dalam menggunakan uang elektronik ini yaitu pihak penerbit memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang menaruh uang di sana. Misalkan mereka penerbit uang ini supaya banyak masyarakat yang menabung atau menaruhkan uangnya pada mereka, sehingga mereka bikin program apabila belanja menggunakan uang elektronik maka kita akan diberi hadiah oleh pihak penerbit. Ya, apabila kita belanja maka penerbit uang elektronik mereka memberikan hadiah potongan harga. Ya. Yang mana kalau kita lihat para pedagang tetap mendapatkan harga yang sama, tetapi potongan ini ternyata ditanggung oleh penerbit uang elektronik. Tujuannya apa? Supaya masyarakat mau menaruh uang mereka ya di perusahaan mereka, sehingga mereka memberikan bonus-bonus hadiah. Nah, ini biasanya sering terjadi kesalahan. Kenapa? Kesalahannya karena tadi kita sudah mengetahui bahwa penerbit uang elektronik ini sebagai orang yang berhutang kepada penggunanya, pada orang yang menaruh uang
pada perusahaan mereka tersebut. Maka orang berhutang tidak boleh menambahkan atau memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi. Maka hadiah tersebut menjadi sesuatu yang haram, dinamakan yang riba. Maka dua hal ini yang harus kita hindari dalam penggunaan uang elektronik. Ya, yang pertama, memang kita menggunakannya tersebut dikarenakan kebutuhan, supaya terhindar dari tolong-menolong dalam kemaksiatan, yang mana tadi uang terkumpul harus ditaruh di rekening yang ada bunganya. Ya, digunakan juga dengan cara ribawi. Ya, maka supaya tidak tolong-menolong, betul-betul kita menggunakannya untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan atau terpaksa. Contohnya, ya, yang terpaksa atau sangat dibutuhkan untuk pembayaran-pembayaran yang memang tidak menerima kecuali menggunakan uang elektronik. Kemudian kita hindari yang ada potongan-potongan harga karena yang diberikan bonus oleh penerbit uang elektronik. Dua hal ini harus kita perhatikan. Ya, sebagian orang mengatakan hukumnya boleh saja kita menerima hadiah atau potongan harga tersebut. Dalilnya dengan mengatakan bahwa ketika kita mendepositkan uang, mereka mengatakan itu adalah akarnya tukar menukar uang. Uang biasa ditukar dengan uang elektronik. Ya. Dengan demikian, uang elektronik yang kita miliki kita gunakan untuk belanja, maka potongan tersebut karena kita dari menggunakan uang elektronik, bukan dari akad utang piutang, sehingga hukum hadiahnya boleh. Ya, maka pendapat ini, ya, wallahu ta'alam, lemahnya dari segi bahwa uang elektronik tersebut belum dianggap sebagai uang, ya, hanya sebagai gambaran dari uang, hanya gambaran dari uang yang kita taruh. Dia belum menjadi uang yang tersendiri, ya, belum menjadi uang tersendiri. Di antaranya apa? Bukan uang tersendiri. Belum berlaku untuk semua masyarakat. Ya, belum berlaku untuk semua masyarakat. Kita tidak bisa menggunakan uang elektronik tersebut pada pedagang-pedagang yang mereka tidak kerjasama dengan perusahaan uang elektronik tersebut. Jadi fungsi dari uang itu memang semua orang mengaku itu sebagai alat tukar yang sah. Dan ini belum semua orang, ya. Dan juga itulah, ya. Oleh karena itu Majelis Ulama pun mengatakan bahwa uang elektronik tersebut bukan sebagai uang tapi adalah akadnya utang piutang. Itu juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi bukan sebagai uang yang terpisah, tapi masih akadnya utang piutang, yang mana kita menaruh uang dan mereka berkewajiban mengembalikan semisal atau senilai dengan uang yang kita taruh. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi perkataan Ibnu Abidin lah lebih kuat, menganalogikan seperti kasus yang terjadi pada dahulu, sudah ada pada tahun 1836 Masehi. Berikutnya
kita masuk pada hukum supply kontrak. Yang dimaksud dengan supply kontrak adalah transaksi yang dilakukan dua orang, yang mana salah satu menyerahkan barang atau mengadakan barang, kemudian pihak lainnya sebagai pembeli, ya, pembeli dari barang yang mereka butuhkan. Nah, transaksi ini dengan adanya kesepakatan antara dua pihak ini pada waktu tertentu, yang mana si penjual ini akan bertanggung jawab menyediakan barang yang diminta oleh si pembeli. Maka bagaimana hukum, ya, supply kontrak ini atau pre-order ini? Maka hukumnya tergantung dari kesediaan barang oleh si pembeli, dan juga tergantung dari barang itu apakah sudah jadi atau belum. Ya. Pertama tergantung dari sudah jadi apa belum, yang mana kalau sudah jadi sudah dimiliki apa belum. Itulah hukumnya tergantung dari yang pertama adalah kesediaan barang, dan juga apakah perlu pembuatan atau tidak. Sekarang kita lihat hukum yang mana apabila kontrak itu disepakati pada barang yang belum tersedia, ya, dan akan dibikin dahulu oleh si penyedia barang. Bagaimana hukumnya? Contohnya seperti pengadaan kue atau makanan antara penjual dan pembeli, sepakat misalkan pada tanggal 20 Februari si penjual akan menyediakan kue sebanyak misalkan 100 kue misalkan. Sekarang kuenya belum ada. Nah, maka ini dinamakan dengan akad istisna. Ya. Dinamakan dengan akad istisna, maka hukumnya dibolehkan. Tetapi yang membolehkan ini dalam mazhab Hanafi. Jadi terjadi perbedaan para ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan akad ini hukumnya tidak boleh. Yang mana yang tidak boleh dalam jumhur ulama yaitu apa? Yang mana akad ini biasanya ke dalam akad itu si pembeli yang umum di masyarakat hanya membayar DP saja. Ya. Sehingga menurut jumhur ulama dengan pembayaran DP, barangnya belum ada, kemudian hanya DP, ini juga sebagiannya yang diserahkan, hukumnya haram menurut jumhur ulama. Kenapa haram? Karena terjadi jual beli yang mana ya kedua barang tidak diserahkan. Karena kesepakatan itu, ya jual beli itu artinya kesepakatan yang mengikat. Sedangkan jual beli hutang dengan hutang ini hukumnya dilarang oleh Nabi SAW.
Ya, Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Kuenya belum ada, kemudian uangnya juga cuman sebagian yang dibayarkan, sebagiannya hutang. Berarti terjadi jual beli hutang dengan hutang. Maka menurut jumhur ulama, ya, supaya dibolehkan, akadnya dirubah menjadi akad salam. Akad salam itu dengan menyerahkan semua pembayaran di waktu transaksi. Ya, misalkan kue tersebut harganya 1 juta, maka 1 juta diserahkan di waktu transaksi. Dan si penjual kue nanti baru menyerahkan pada tanggal 20. Nah, ini menurut jumhur ulama. Jadi hukumnya haram. Sedangkan dalam mazhab Hanafi hukumnya dibolehkan. Dan mereka menamakan akad ini dengan akad istisna. Jadi akad istisna ini tidak ada dalam mazhab yang lain. Ya, hanya ada dalam mazhab Hanafi. Nah, akad istisna ini dalil mazhab Hanafi berdasarkan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Ya. Kemudian juga para sahabat memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni kuntu istona'tuhu wa inni la'albasuhu. Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Jadi haram bagi laki-laki menggunakan cincin dari emas. Tetapi di sini ada lafaz istona'tu, meminta dibikinkan. Nah, di sini dikatakan Imam Bukhari. Nah, inilah dalam mazhab Abu Hanif, dalam mazhab Hanafi adanya akad istisna. Nah, ini juga yang difatwakan oleh Majma' Fikih, ya, Majma' Fikih Islami yang diadakan oleh OKI, Dalam hadis Imam Bukhari ini, kata jumhur ulama, ya, tidak ada menyebutkan bahwa Nabi membayar upah, hanya meminta dibikinkan saja. Ya, tidak ada menjelaskan jual beli. Ya, sehingga yang ada jual belinya adalah salam. Yaitu salam itu Nabi ketika datang ke kota Madinah, kemudian mendapati para pedagang, mereka membuat kesepakatan yang mana akan menyerahkan kurma 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Ya, uangnya yang mereka lakukan ketika itu juga nanti. Ya, uangnya diserahkan nanti. Kemudian sering terjadi perselisihan. Ya, sering terjadi perselisihan. Akhirnya Nabi SAW membuat aturan karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa dibutuhkan? Karena orang-orang biasa melakukannya. Ya. Akhirnya Nabi membuat aturan, yaitu harus diserahkan uangnya. Harus serahkan uang waktu transaksi dan dengan kesepakatan, spek dan waktu penyerahan juga harus jelas. Ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, ini supaya tidak muncul perselisihan, maka jual beli ini dinamakan dengan jual beli salam. Jadi Nabi mensyaratkan semua uang harus dibayarkan di waktu transaksi.
tinggal nanti si penjual menyerahkan barang pada waktu yang disepakati. Nah, inilah solusi dari jumhur ulama. Mereka tidak mengenal istilah istisna. Nah, walau dalam pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan, mazhab Abu Hanifah. Maka ya, Imam Abu Hanifah mengatakan walaupun jumhur ulama mazhab Syafi'i misalkan melarang, tidak ada dalam mazhab, tetapi dalam kenyataan sehari-hari mereka sering melakukan itu. Ya, misalkan ketika akan membeli roti, mereka sudah ada kesepakatan dan pembayaran dan rotinya diserahkan kemudian. Jadi ini bukan kemudian memang tadi jumhur ulama mengatakan ini jual beli hutang dengan hutang sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa jumhur ulama mengharamkan? Karena ini termasuk jual beli hutang dengan hutang. Maka apa jawaban mazhab Hanafi? Mengatakan bahwa istisna ini pada hakikatnya bukan jual beli barang, tetapi menjual beli jasa. Ya, jual beli jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan larangan Nabi jual beli hutang dengan hutang itu adalah jual beli pada barang. Karena untuk akad istisna ini si penjual tidak murni menjual barang, tapi dia menjual jasa, lebih kuat jasanya. Yaitu jasa merubah bahan baku menjadi produk yang lain. Ya, yang mana kalau jual beli jasa sebetulnya sudah dimiliki keahlian jasa tersebut oleh si penjual. Sehingga dia sudah memiliki barangnya. Ya, di waktu transaksi dia sudah memiliki keahlian tersebut. Ya. Maka dengan demikian memang Pak jumhur ulama mengatakan kalau jual beli jasa boleh, dibolehkan oleh jumhur ulama. Ya. Jasanya kemudian pembayarannya sebagian atau saat sudah jadi. Misalkan jasa pembuatan pagar, maka jasanya diserahkan nanti kapan? Ketika sudah jadi. Nah, tapi kesepakatannya di depan itu dibolehkan oleh seluruh ulama. Nah, wallahu ta'ala pendapat yang kuat di sini adalah ya karena memang sudah dipraktekkan dari generasi ke generasi adalah pendapat Abu Hanifah. Ya, jadi tidak termasuk dalam hadis Nabi jual beli hutang dengan hutang. Karena jual beli hutang dengan hutang itu adalah pada bentuk barang yang sudah jadi. Sedangkan barang yang dibikin itu jualnya adalah istisna atau lebih kuatnya kepada jual beli jasa merubah bahan baku menjadi objek yang lain. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Suplai kontrak pengadaan barang tapi barangnya akan dibikin dahulu. Bagaimana jika barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen, ya, dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan, ya. Tetapi si penjual belum memilikinya, penjual belum memiliki barangnya. Barang itu sebetulnya sudah ada di pasaran. Ya, barangnya contohnya seperti apa ya? Pengadaan barang ala-ala kantor misalkan. Ya, pengadaan ala-ala kantor meja, komputer, ya, kursi. Nah, sebetulnya barang-barang ini sudah ada di pasaran. Tetapi di waktu kontrak si penjual ini belum memiliki barangnya. Penjual ini belum memiliki barangnya. Tetapi si pembeli akan menyerahkan semua uang di waktu kontrak. Ya, misalkan disebutkan barangnya apa saja, kemudian harga kontraknya, nominal kontraknya misalkan 100 juta. Maka pembeli
menyerahkan 100 juta di waktu kontrak. Maka ini hukumnya apa? Dinamakan jual beli salam. Tapi dengan syarat ya, yang mana memang pengadaannya membutuhkan waktu yang ada perubahan harga, ada perbedaan harga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan kita membeli seperti ini, membayar di depan semuanya, harganya lebih murah. Ya. Harganya lebih murah dari ke pasaran di waktu transaksi. Nah, ini menurut jumhur ulama supaya dibolehkan dalam salam ini. Kalau tidak, kalau harganya sama, maka misalkan kontraknya pagi ini diserahkan uang semua. Penjual belum memiliki barang. Besok dia akan mengadakan barang tersebut. Maka ini tidak dibolehkan. Menurut sebagian ulama. Jumhur ulama katakan tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak bolehnya karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Sebagaimana Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang ingin membeli barang. Kebetulan barang itu tidak ada pada dirinya. Maka dia bertanya kepada Nabi, boleh tidak saya akan jual beli dengan orang tersebut, saya terima uangnya. Kemudian saya membelinya dari pasar. Maka Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Ya. Ini dalil mayoritas ulama. Karena termasuk larangan Nabi, jangan menjual barang belum miliki. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Ya. Dibolehkan, misalkan kontrak hari ini dibayar semuanya, besok dia akan mengadakan barangnya. Karena apa? Mazhab Syafi'i membolehkan karena Nabi membolehkan jual beli salam. Jual beli salam itu terjadi di masa Nabi, waktu penyerahannya itu 2 tahun, 3 tahun kemudian. Ya. Maka seandainya jika penyerahan 2 tahun, 3 tahun kemudian dibolehkan, maka lebih cepat makin boleh. Bisa dipahami? Kalaulah Nabi membolehkan penyerahan kurma 2 tahun kemudian, uangnya dibayar di depan. Atau 3 tahun kemudian uangnya dibayar di depan. Ya, dibolehkan Nabi. Maka kalau lebih cepat lagi penyerahan barangnya tentu lebih dibolehkan. Nah, secara akal pendapat mazhab Syafi'i ini kuat. Ya. Ternyata pendapat ini lemah. Lemahnya dari apa? Karena ini adalah analogi, kias. Maka kaidahnya kias tidak boleh bertentangan dengan teks hadis atau teks Al-Qur'an. Ya. Maka bagaimana mengamalkan dua hadis ini? Maka amalkan keduanya seperti lafaz hadis. Yang mana lafaz hadis, ya Hakim bin Hizam, waktunya pendek. Nabi melarang. Yang mana Hakim bin Hizam mengatakan, boleh enggak saya jual beli, kemudian saya beli di pasar, waktunya pendek. Nabi melarangnya. Kemudian jual beli salam, waktu hadisnya adalah waktu yang lama. Keuntungannya apa? Keuntungannya si penjual mendapatkan modal, pembeli mendapatkan harga yang murah. Makanya mereka syariat Islam membolehkan. Karena memang ada keuntungan dua belah pihak. Nah, jadi amalkan hadis ini sebagaimana datangnya. Nah, wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat bahwa suplai kontrak jika waktunya pendek tidak ada perbedaan harga, maka hukumnya tidak boleh menurut yang lebih kuat.
Nah, kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi telah ada di pasaran dan pembayarannya juga tidak tunai. Yang bikin penjual ini kontrak, dia tidak memiliki barang, barangnya sebetulnya sudah ada di pasaran, ya. Dia tinggal mengadakannya saja. Kemudian si pembeli ini pun membayarnya sebagian saja, atau membayarnya ketika barang sudah ada, tapi sudah dibikin kontrak, ya, yang mana mengikat dua belah pihak. Maka hukumnya ini adalah haram. Sepakat para ulama ini hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena kesepakatan ini, ya, bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menjual barang yang belum dimiliki. Nabi mengatakan, la tabi ma laysa indak, jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Kemudian juga ini terjadi jual beli hutang dengan hutang, yang mana pembeli tidak menyerahkan uang secara tunai, jadi hutang, dan penjual pun tidak menyerahkan barangnya waktu kontrak, maka ini juga hutang. Maka hutang dengan hutang ini hukumnya tidak sah jual belinya dan haram kontraknya tersebut, ya, tidak sah di dalam syariat Islam. Kemudian melanggar sabda Nabi, jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Maka larangan Nabi ini menunjukkan ada perbuatan yang diharamkan. Begitu juga, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Munzir. Ibnu Munzir mengatakan para ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan. Jadi sepakat para ulama, hukumnya adalah suplai kontrak, ya, yang terjadi utang dengan utang ini hukumnya haram. Begitu juga para ulama dunia berkumpul yang diadakan oleh Oki, ya, pada tahun 2000 memutuskan kesepakatan suplai kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, ini yang sering terjadi, suplai kontrak di perusahaan-perusahaan pengadaan barang. Kontrak tapi barangnya belum dimiliki oleh penjual, dan pembeli pun, ya, belum membayar. Kalau membayar pun hanya DP-nya saja. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Terjadi utang dengan utang. Nah, solusinya supaya dibolehkan seperti apa? Ya, yang haram ini, maka solusinya jangan menerima pembayaran dulu, jangan terima DP-nya. Ya, jangan menerima DP-nya. Kemudian suplai kontrak ini hanya sebagai janji jual beli, belum mengikat. Ya. Artinya hanya bentuk pesanan saja, bahwa pesanan kami barangnya ini. Maka tidak boleh diserahkan pembayaran DP kalau penjual belum memiliki barang. Hanya waktu awal itu, ya, janji akan melakukan mengadakan barang. Artinya tidak mengikat. Tidak mengikat itu artinya tidak ada konsekuensi denda, ya, tidak ada konsekuensi yang lainnya. Boleh saja dibatalkan sepihak, ya. Nah, itu maksudnya janji. Jadi tidak mengikat dua belah pihak. Artinya salah satu pihak jika mengatakan
kami nggak jadi membelinya, maka itu tidak mengapa. Nah, kemudian ketika barangnya sudah ada, baru dibikin kontrak kesepakatan jual beli. Nah, ini solusinya supaya dibolehkan pada pengadaan barang tersebut. Ya, akadnya itu ketika barang sudah ada. Jadi bukan sebelum ada, yang biasa dipraktekkan di masyarakat. Nah, itu suatu kesalahan. Ini sebetulnya sudah kita bahas dalam masalah COD ya. Ya. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah asuransi. Asuransi adalah kesepakatan dua belah pihak antara perusahaan asuransi sebagai penanggung ya, yang akan bertanggung jawab akan mengganti pergantian risiko yang disepakati dalam kontrak yang dihadapi oleh pihak kedua sebagai pihak yang tertanggung atau nasabah dengan kewajiban membayar premi bulanan. Jadi sederhananya pihak pembeli membayar atau nasabah membayar premi bulanan yang mana dia akan mendapatkan hak ganti rugi atau klaim ya atas risiko yang dihadapi. Misalkan risikonya adalah risiko tabrakan, kecelakaan. Nah, ketika terjadi kecelakaan, maka nasabah berhak ngeklaim. Ya, karena sudah membayar premi tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan asuransi. Maka kalau lihat dari sejarahnya, asuransi ini muncul pada abad 14 Masehi, banyaknya risiko kapal tenggelam. Baik kapal membawa barang dagangan maupun kapal-kapal yang membawa penumpang. Tapi lebih banyak kapal yang membawa barang dagangan. Ya. Sehingga para pedagang mengalami kerugian, muncullah ya, orang yang berinisiatif menanggung kerugian ini dengan membuat suatu bisnis ya dengan membayar bulanan. Maka kalau terjadi risiko tenggelam, barangnya hilang, barang dagangan, maka kami akan ganti sampai sekian. Nah, inilah awal munculnya risiko seringnya terjadinya kapal tenggelam. Kemudian muncul kebakaran besar, maka muncul kembali asuransi kebakaran. Nah, sekarang asuransi ini akan terus berkembang. Ya. Asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi tenaga kerja, kecelakaan kerja, asuransi asuransi kesehatan dan berbagai macam asuransi. Nah, sebetulnya asuransi ini memang risiko yang akan dihadapi masyarakat. Ya. Sehingga muncullah bisnis ini. Tetapi bagaimana pandangan Islam terhadap asuransi yang tadi kita sebutkan? Bahwa nasabah membayar premi dan mendapatkan hak ganti klaim ketika terjadi risiko tersebut. Maka di awal munculnya asuransi ini, ulama-ulama Islam sudah mengharamkan. Ya. Di antaranya Ibnu Abidin. Nah, Ibnu Abidin mazhab Hanafi yang tadi kita juga nukil pendapatnya tentang GoPay. Ya.
Ibnu Abidin mengatakan bahwa tidak halal mengambil ganti rugi tersebut karena termasuk tanggung jawab yang sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Ya. Jadi menurut Ibnu Abidin di sini ada unsur untung ruginya, yang mana perusahaan akan rugi ketika diklaim oleh nasabah yang hanya membayar sebagian premi saja. Ya, yang mana nasabah hanya misalkan bayar bulanan 500.000, tetapi ketika atau sekali setahun hanya bayar 1 juta dalam setahun. Selama setahun itu berhak mendapatkan klaim bisa sampai 100 juta misalkan. Nah, maka perusahaan asuransi tidak harus menanggung yang lebih dari uang yang diserahkan. Berarti ini ada unsur kezaliman. Maka oleh karena itu para ulama terus mempelajari lebih rinci bagaimana praktek asuransi konvensional tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1978 Rabithah Alam Islami mengumpulkan para ulama dunia di Mekah, dan mereka memberikan keputusan setelah mempelajari asuransi konvensional tersebut, memutuskan bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, baik asuransi jiwa, asuransi niaga, adalah haram. Kemudian juga pada tahun 1985 ulama dunia kembali berkumpul diadakan oleh OKI dan memutuskan bahwa transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar yang tinggi, dan ini menjadikan transaksinya batal menurut syariat Islam karena ghararnya besar. Dan ini sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau kita lihat para ulama dunia, mereka menyimpulkan keharaman asuransi itu disebabkan yang pertama adanya unsur riba. Jika yang dapatkan adalah uang. Di mana letak ribanya? Yaitu nasabah misalkan membayar 10.000 asuransi jiwa, bayar 10.000. Jika terjadi kecelakaan akan bisa mendapatkan sampai 100 juta misalkan. Maka ini tukar uang 10.000 dengan 100 juta. Maka ini ada unsur ribanya. Karena uang itu tidak boleh menjadi komoditi yang dipertukarkan. Kalau ditukar harus sama, 10.000 harus ditukar dengan 10.000. Ini menukar 10.000 mendapatkan 100 juta. Ini ribanya sangat besar ini. Kalau yang didapatkan adalah uang. Nah, kemudian dia akan menjadi sesuatu yang haram disebabkan ada unsur ghararnya. Jadi yang kedua ada unsur ghararnya. Gharar ini baik pada uang maupun yang diterima adalah bentuk perbaikan misalkan. Contohnya asuransi kecelakaan. Kecelakaan ya. Kita bayar 1.500.000, kemudian bisa ngeklaim mendapatkan jasa perbaikan
Yang mana jasa perbaikan tersebut dari pihak asuransi bisa nilainya lebih dari uang yang kita bayarkan. Ya. Misalkan kita akan lapor ke bengkel dan bengkel pun memperkirakan perbaikannya misalkan 15 juta, maka asuransi akan membayar ya ke perusahaan ke bengkel tersebut. Berarti kita menukar 1.500.000 dengan biaya perbaikan yang tidak tahu berapa jumlahnya. Maka ini terjadi jual beli yang tidak jelas atau gharar. Terjadi jual beli yang gharar. Sebagaimana Allah SWT mengharamkan jual beli gharar ini dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sungguhnya khamar dan maisir. Maisir ini diantaranya adalah ketidakjelasan untung rugi pada jual beli. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang gharar. Yang mana kita menyerahkan uang kita mendapatkan perbaikan yang tidak tahu, bisa lebih besar ya, dan seringnya lebih besar yang kita dapatkan jasa perbaikannya. Maka ini atau jasa kesehatan yang lebih mahal misalkan. Hanya bayar misalkan per bulan 500.000, ketika kita sakit mendapatkan jasa ya, inap yang biasanya sampai lebih mahal. Maka ini transaksinya adalah gharar. Maka sesuatu yang diharamkan. Kemudian para ulama kita setelah menjelaskan bahwa asuransi konvensional itu dengan segala jenisnya adalah sesuatu yang haram karena ada unsur riba dan unsur ghararnya, mereka mengecualikan untuk asuransi yang mendapatkan berupa layanan atau klaim perbaikan atau kesehatan. Jika ya, atau maupun juga ada asuransinya tersebut. Yang pertama, hukumnya menjadi boleh apabila akad asuransi itu hanya sebagai pengikut. Ya. Jadi para ulama membolehkan asuransi ini apabila hanya sebagai pengikut pada suatu kontrak yang dibolehkan. Contohnya, kita kontrak karyawan, yang mana kita akan bekerja suatu perusahaan, akan menjual jasa kita, disebutkan job desk-nya, ya, dan mendapatkan gaji misalkan sekian per bulan. Nah, berarti kita sedang kontrak jual beli jasa. Ternyata termasuk yang bonus yang kita dapatkan yaitu adanya layanan asuransi. Ya. Maka asuransi ini hanya pengikut dari akad jual beli, akad jasa atau akad karyawan. Maka hukumnya boleh. Ya. Maka asuransi itu hukumnya hanya sebagai pengikut, maka boleh. Atau contoh yang lain, ketika kita membeli tiket pesawat, ternyata sudah ada asuransi di dalamnya. Karena kita hanya tujuan kita membeli tiket, ternyata sudah termasuk asuransi, maka boleh. Atau kita membeli mobil, ternyata pihak penjual
karena kita beli kredit sudah menyertakan harga jualnya tersebut sudah termasuk di asuransi. Ya, maka asuransinya itu boleh. Karena sebagai pengikut. Kemudian yang kedua, apabila asuransi tersebut memang sudah menjadi kebutuhan banyak orang yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya saat terjadi pandemi, maka semua orang berisiko akan terkena wabah penyakit tersebut. Sehingga ketika kita akan umroh, wajib disertakan asuransi, wajib ada asuransi. Dan ini pun selain dari pengikut, ya, kalau kita memang belinya umroh, jasa umroh ternyata sudah termasuk jasa asuransi konvensional, maka itu selain pengikut, dan itu juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka para ulama membolehkan. Ya. Atau contohnya, memang pemerintah kita mewajibkan, tidak bisa dihindari, semua wajib untuk asuransi ketenagakerjaan. Kenapa? Karena sudah menjadi undang-undang, maka kita hukumnya boleh melakukannya karena ini sudah hajat orang banyak. Ya. Nah, itu menjadi boleh karena memang sudah menjadi kebutuhan orang banyak dan sudah dipaksa oleh pemimpin. Maka hukumnya jadi boleh. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh asuransi tersebut apabila bentuknya hadiah. Contohnya seperti kita bekerja, ya, di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut wajib mengasuransikan karyawannya, diwajibkan oleh pemerintah, yang mana yang menanggung biaya asuransinya adalah perusahaan, bukan karyawannya. Ya. Maka karyawan ini mendapatkan hadiah dari perusahaannya karena dia tidak dipotong gaji, dan itu sesuatu yang diwajibkan pemerintah, maka statusnya adalah hadiah bagi karyawan, maka halal bagi karyawan tersebut. Nah, pada asuransi yang dibolehkan oleh para ulama ini, bagaimana terjadi hak klaim? Ya. Tadi hukum dalam melakukan kontraknya adalah boleh. Tetapi sekarang akan ngeklaimnya. Bolehkah kita menerima lebih dari uang yang kita serahkan? Ya. Contohnya, kita membeli tiket, sudah termasuk biaya asuransi di sana 10.000, asuransi jiwa. Ternyata terjadi kecelakaan dan perusahaan asuransi memberikan klaimnya sampai 100 juta. Apakah keluarga boleh menerima 100 juta itu atau tidak? Atau hanya boleh 10.000 saja? Karena uang yang diserahkannya. Ya, atau misalkan kita sebagai karyawan di suatu perusahaan mendapatkan layanan kesehatan asuransi konvensional, yang mana kita tahu perusahaan hanya bayar misalkan per bulan hanya 200.000, tetapi ketika kita berobat di rumah sakit tersebut sampai, ya, ratusan juta
apakah boleh kita nerima ratusan juta tersebut atau tidak. Maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh memanfaatkan uang ganti rugi tersebut. Ya. Namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi dan dia tidak termasuk fakir miskin. Jadi yang pertama boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi, namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi dan jika dia termasuk fakir miskin halal baginya. Ya. Jadi senilai yang lebih baik adalah senilai yang dia serahkan saja. Dan kalau dia memang tidak memiliki uang, halal bagi dia. Dan jika dia bukan fakir miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar, dari uang yang disalurkan, maka diberikan pada fakir miskin atau kepentingan umum. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan, kecuali hanya seukuran dengan uang yang telah dia bayarkan. Ya. Pendapat ini adalah mayoritas para ulama kontemporer. Jadi ulama kontemporer mengatakan bahwa kalau memang terjadi klaim, maka hanya boleh sebesar nilai yang dibayarkan saja, tidak boleh lebih. Hanya itu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memanfaatkan ya, tapi yang lebih baik hanya sesuai dengan nilai yang dia bayar. Kemudian lihat lagi keadaannya, kalau keadaannya memang membutuhkan bagi fakir miskin, maka halal bagi dia. Kalau tidak, maka lebih baik yaitu kelebihannya diberikan pada fakir miskin atau sarana umum. Ya, inilah bagaimana kehati-hatian ulama kita tentang mengambil uang ya orang lain. Kalau kita lihat bahwa yang lebih hati-hati di sini hanya sebesar nilai yang kita bayarkan saja atau yang dibayarkan oleh perusahaan. Maka lihat lagi keadaannya. Kalau memang kita butuh, maka halal sesuai kebutuhan. Sisanya berikan lagi pada orang lain. Kalau kita termasuk orang kaya, maka tidak halal bagi kita untuk menjaga diri kita dari yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan akan ditanyakan setiap uang kita di mana didapatkan dan kemana belanjakan. Maka untuk kehati-hatian tersebut, karena diperhitungkan setiap rupiah betul-betul kita hanya mengambil yang hak kita saja, uang kita, dan kalau kita fakir miskin hanya kebutuhan kita. Kalau sudah lebih kebutuhan, berikan pada fakir miskin lain atau sarana umum. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah ya hal-hal poin penting dalam pembahasan uang elektronik, kemudian suplai kontrak dan asuransi konvensional. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan. Ustadz, mohon nasihatnya. Jika menjual barang yang belum dimiliki, lalu customer pesan, baru pedagang beli, lalu nanti saat menyerahkan barang, baru customer membayar kepada pedagang. Boleh tidak Ustadz?
Tadi kita sudah menyebutkan supaya dibolehkan, pesanan ini tidak mengikat. Artinya kedua belah pihak memang paham bahwa belum terjadi jual beli, hanya janji jual beli. Ya, artinya si penjual berhak dia tidak menepati janjinya dan pembeli pun berhak dia tidak menepati janjinya untuk membeli. Pada saat sudah ada barang, ya maka dikembalikan kepada kerelaan masing-masing. Belum ada kesepakatan. Nah, ketika sudah ada barang, ternyata barangnya ya sesuai dengan yang diinginkan, baru mereka melakukan akad jual beli. Maka ini hukumnya boleh. Ya. Kalau tidak, maka melanggar sebagaimana yang sudah melanggar hadis Nabi, sebagaimana sudah kita sebutkan, larangan akad, ya, kontrak mengikat yang mana kita belum memiliki barang. Wallahu taala alam. Bismillah, Afwan bertanya, bila membeli salah satu bahan baku pembuatan produk, beli putus bukan kontrak, pembayaran tidak COD karena supplier hanya bisa dengan transfer. Jadi kami membayar setelah barang diterima dan menerima invoice dari supplier. Apakah ini termasuk yang dilarang? Jadi kami membayar setelah barang diterima dan menerima invoice dari supplier. Beli putus bukan kontrak. Maksudnya belum ada kesepakatan, ya. Maka sama dengan pertanyaan tadi, ya, si penjual dan si pembeli memahami mereka belum terjadi kontrak, belum terjadi jual beli. Hanya bentuknya pemesanan. Dalam artian menjadi boleh kalau seandainya, ya, tidak mengikat pesanan tersebut. Kalau mengikat, misalkan, oh nggak bisa kamu batalkan, kan kamu sudah membeli. Nah, berarti ini ya tidak boleh. Ya, tapi kalau betul-betul begitu barangnya sampai, ya ternyata dia berubah pikiran, saya nggak jadi beli, iya nggak apa-apa katanya. Nah, kalau begitu berarti boleh, karena bentuknya hanya pesanan, belum terjadi kontrak jual beli. Yang kedua, Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Ya, ini terjadi dengan, ya, lingkungan terdekat saya, yang mana, ya, pesan suatu barang dari temannya. Kemudian temannya ini ngambil barang dari supplier. Ya. Ternyata begitu barangnya sampai dan diserahkan, belum dibayar uangnya. Belum dibayar. Nah, ketika barangnya sampai, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata mereknya sama, cuman bahan bakunya berbeda ternyata. Padahal mereknya sama, gambarnya sudah sesuai. Tapi bahan bakunya ternyata beda, beda pembuatan negara ternyata. Padahal mereknya sama. Yang satu pembuatan dalam negeri, yang satu lagi pembuatan dari Cina. Ternyata pembuatan Cina ini bahannya jelek. Ya. Sehingga pembeli ini mengatakan, wah, tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, karena barang yang saya
harapkan itu buatan dalam negeri, sehingga saya berani bayarnya dengan harga yang mahal. Ternyata yang datang bahannya tidak sesuai, yaitu bahan dari buatan Cina. Bahannya harganya masih harga yang dalam negeri, tapi bahannya kualitasnya jelek. Sehingga apa yang terjadi? Ya, maka saya sampaikan bahwa ya ini belum terjadi kesepakatan jual beli, baru pesan, maka berhak untuk tidak menerimanya. Ya, karena belum ada jual beli, baru janji melakukan jual beli. Maka berhak ya boleh saja membatalkan jual beli. Terkunci. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga beserta para panitia serta kaum muslim semua. Amin. Izin bertanya, saya membeli barang di marketplace. Karena barang tersebut obat, di sana tertulis wajib asuransi. Maka sudah dikirim oleh penjual. Kemudian terjadi cacat dalam pengiriman. Saya ajukan klaim dan pihak ekspedisi menyetujui klaim yang saya ajukan. Uang saya dikembalikan dan sudah saya terima. Kemudian setelah beberapa minggu, barang yang dikirim oleh penjual tiba di saya. Bagaimana hukumnya dengan kasus seperti itu, Ustadz? Syukran wa jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Bentar. Di sini saya bingungnya, terjadi cacat dalam pengiriman. Kemudian barangnya baru sampai. Mungkin intinya adalah ternyata begitu sampai barangnya cacat. Ya, barangnya cacat. Ya, kemudian ngeklaim diganti uangnya, dikembaliin. Diganti. Pertanyaannya mungkin bagaimana barang itu? Setahu ibu, barangnya wajib dikembalikan atau bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngalamin? Ya. Allah Ta'ala, kalau yang di sini saya tangkap bahwa ganti ruginya dari pihak asuransi. Ya, dari pihak asuransi. Sedangkan barangnya uang. Saya belum tahu ini gimana proses penggantian ini. Apakah penjual tetap mendapatkan uangnya? Penjual tetap dapat uangnya nggak, Bu? Kalau barang cacat, kita akan ngeklaim itu. Nah, apakah marketplace tetap transfer ke penjual uang kita? Nah, Allah alam saya belum tahu ya prosesnya. Dengan demikian saya tidak bisa menjawabnya. Ya. Intinya, setelah kita mengetahui bagaimana prosesnya, bahwa harta orang lain itu betul-betul haram bagi kita. Ya, itu intinya. Maka dipastikan jangan sampai kita memakan harta orang lain, ya, dengan cara yang batil. Jangan mentang-mentang kita barangnya ada pada kita, kemudian kita dapat uangnya, wah ini berarti milik saya ini. Maka kita pastikan dulu bagaimana status barangnya dari penjual. Jangan sampai kita ya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tanyakan pada si penjualnya, status barang ini seperti apa, dan siapa yang mengganti ini, uangnya itu dari mana. Ya, kadang-kadang aturan dibikin oleh marketplace ternyata menzolimi salah satu pihak. Jangan sampai kita malah menzolimi. Ya, Allah Ta'ala.
Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Berarti kita cukupkan. Semoga ini bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم